Setelah beberapa tahun berada dalam asuhan Halimah As-Sadiyah di perkampungan Bani Sa'd, Nabi Muhammad SAW sejatinya belum sampai pada masa untuk dikembalikan kepada ibundanya. Tradisi masyarakat Bani Sa'd menetapkan bahwa anak-anak susuan dirawat hingga mereka benar-benar kuat secara fisik, bahkan hingga mampu menggembala ternak sendiri. Pada usia 4 atau 5 tahun, seorang anak biasanya masih berada sepenuhnya dalam pengasuhan keluarga susuan. Namun takdir Allah telah menyiapkan jalan yang berbeda bagi anak mulia ini. Suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW kecil sedang bermain bersama anak-anak Bani Sa'd di padang rumput, terjadilah sebuah peristiwa yang luar biasa dan mengguncangkan. Malaikat Jibril datang dengan izin Allah, mendekap Nabi Muhammad SAW, membaringkannya di atas tanah, lalu membelah dadanya. Jantung beliau dikeluarkan, dibersihkan dengan air zam-zam yang berada dalam sebuah bejana emas, dan dibuang segumpal darah darinya seraya berkata, "Ini adalah bagian dari syaitan." Setelah itu, jantung tersebut dikembalikan ke tempatnya semula tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Bagi Nabi Muhammad SAW, peristiwa itu adalah bagian dari penjagaan Allah. Namun bagi anak-anak Bani Sa'd yang menyaksikannya, kejadian tersebut tampak sangat menakutkan. Mereka berteriak panik, menyangka Nabi Muhammad telah dibunuh, lalu berlari terbirit-birit menemui Halimah As-Sadiyah. Halimah segera datang dengan hati yang bergetar. Ia memeluk Nabi Muhammad SAW erat-erat, memeriksa tubuhnya, dan mendapati beliau dalam keadaan hidup namun pucat dan ketakutan. Tidak ada darah, tidak ada luka, namun peristiwa yang baru saja terjadi terlalu besar untuk dipahami oleh seorang ibu desa yang sederhana. Sejak hari itu, kegelisahan mulai tumbuh di hati Halimah dan suaminya. Mereka bukan tidak menyayangi Nabi Muhammad SAW. Justru karena cinta itulah rasa takut muncul. Mereka khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya pada anak yang mereka asuh. Peristiwa pembelahan dada itu mereka pahami sebagai kejadian gaib yang berada di luar kemampuan mereka untuk menjaganya. Karena itulah, Halimah mengambil keputusan berat, mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya, Aminah binti Wahb, meskipun usia beliau belum cukup menurut kebiasaan. Pengembalian ini bukan karena masa asuhan telah selesai, melainkan karena rasa khawatir yang mendalam akan keselamatan sang anak. Aminah menerima kembali putranya di Makkah dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW kembali ke pangkuan ibunya dalam usia yang masih sangat kecil, namun telah mengalami beberapa perpisahan dalam hidupnya. Di bawah asuhan Aminah, beliau kembali merasakan kehangatan seorang ibu kandung, pelukan yang lembut, tatapan penuh cinta, dan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu. Aminah sangat menyayangi putranya. Ia menyadari bahwa anak ini tumbuh dalam penjagaan Allah yang istimewa. Setiap hari yang dilalui bersama Nabi Muhammad SAW adalah hari yang dipenuhi kasih, meski dalam kesederhanaan hidup seorang janda Quraisy. Beberapa waktu kemudian, Aminah memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Yatsrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah. Tujuan perjalanan ini adalah untuk mengunjungi keluarga dari pihak ayah beliau, Bani Najjar, sekaligus menziarahi makam Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah SAW, yang wafat sebelum beliau dilahirkan. Perjalanan ini juga menjadi sarana bagi Aminah untuk mengenalkan putranya pada akar keluarga dan sejarah ayahnya. Dalam perjalanan tersebut, Aminah tidak sendirian. Ia ditemani oleh Ummu Aiman yang bernama asli Barakah binti Tsa'labah. Ummu Aiman adalah perempuan setia yang telah lama mengabdi kepada keluarga Nabi. Kelak, Rasulullah SAW akan menyebutnya sebagai sosok yang sangat dekat di hatinya. Rombongan kecil itu tiba di Yatsrib dan menetap selama beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW kecil merasakan kehangatan keluarga Bani Najjar, meski belum sepenuhnya memahami makna silaturahmi dan ziarah yang dilakukan ibunya. Namun, kepulangan dari Yatsrib menjadi perjalanan yang berbeda dari sebelumnya. Dalam perjalanan kembali menuju Makkah, rombongan singgah di sebuah tempat bernama Abwa, sebuah daerah sunyi yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Di tempat itulah Aminah jatuh sakit.
kondisinya semakin melemah, hingga akhirnya ia wafat dan dimakamkan di Abwa. Di Abwa, di tanah yang jauh dari kampung halaman, Nabi Muhammad SAW yang baru berusia sekitar 6 tahun, kehilangan satu-satunya orang tua yang ia miliki. Tidak ada ayah, kini tidak ada pula ibu. Sejak saat itu, beliau benar-benar menjadi yatim piatu. Kesedihan itu sunyi, tanpa catatan tangisan panjang dalam sejarah. Namun Al-Quran kelak mengabadikan keadaan ini dengan kelembutan yang menenangkan. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Al-Quran Surah Ad-Duha, ayat 6. Ayat ini bukan sekadar pengingat masa lalu, melainkan penegasan bahwa kehilangan tersebut tidak pernah berarti ditinggalkan. Justru sejak saat itu, penjagaan Allah menjadi semakin nyata. Setelah wafatnya Aminah, Ummu Aiman mengambil tanggung jawab penuh atas Nabi Muhammad SAW kecil. Dialah yang menguatkan beliau, menenangkan hatinya, dan menemani perjalanan panjang kembali ke Makkah. Dalam perjalanan itu, Ummu Aiman bukan sekadar pengasuh, melainkan sosok pelindung dan pengganti ibu dalam keadaan paling sulit. Setibanya di Makkah, Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kakeknya, Abdul Muttalib bin Hashim, pemimpin Quraisy dan penjaga Ka'bah. Abdul Muttalib menerima cucunya dengan hati yang diliputi duka, namun juga dengan kasih sayang yang luar biasa. Ia menyadari bahwa cucunya kini memikul beban kehilangan yang berat di usia yang sangat muda. Sejak hari itu, Nabi Muhammad SAW diasuh langsung oleh Abdul Muttalib. Sang kakek memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar, seolah hendak menggantikan kehilangan yang dialami cucunya. Dan sekali lagi, di balik kehilangan manusia, Allah menyiapkan perlindungan baru, agar Rasulnya tumbuh dalam penjagaan, cinta dan kehendak ilahi yang sempurna. Sejak hari pertama, Abdul Muttalib memberikan perhatian yang berbeda kepada Nabi Muhammad SAW. Ia tidak memperlakukan cucunya seperti anak-anak lainnya. Di tengah masyarakat Quraisy, Abdul Muttalib dikenal sebagai pemimpin yang disegani, penjaga Ka'bah, pemilik kewibawaan, dan tempat rujukan kaum Makkah. Namun di hadapan cucunya, ia adalah seorang kakek yang penuh cinta dan kelembutan. Setiap hari, Abdul Muttalib biasa duduk di dekat Ka'bah, di atas sebuah hamparan khusus yang disiapkan untuknya. Tidak seorang pun dari anak-anaknya berani duduk di tempat itu. Namun ketika Nabi Muhammad SAW kecil datang dan duduk di atas hamparan tersebut, Abdul Muttalib tidak melarangnya. Ia justru berkata kepada putra-putranya, "Biarkan cucuku ini, demi Allah, kelak ia akan memiliki kedudukan yang besar." Kalimat itu bukan sekadar ungkapan kasih, melainkan firasat yang tumbuh dari hati seorang lelaki yang telah banyak menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah sepanjang hidupnya. Abdul Muttalib memastikan Nabi Muhammad SAW tidak pernah kekurangan perhatian, makan bersama, bepergian bersama, dan selalu berada di dekatnya. Dalam setiap majelis, cucunya berada dalam perlindungannya. Dalam setiap perjalanan, ia ada dalam pengawasannya. Namun kehidupan Nabi Muhammad SAW tetap berjalan dalam kesederhanaan. Ia tidak dibesarkan dalam kemewahan berlebihan, meskipun kakeknya memiliki kedudukan tinggi. Allah menakdirkan Rasulnya tumbuh dekat dengan realitas kehidupan masyarakat Makkah, merasakan kerasnya hidup, memahami wajah-wajah manusia, dan mengenal penderitaan sejak dini. Dalam pengasuhan Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW mulai menyerap nilai-nilai kehormatan, amanah, dan kemuliaan akhlak yang diwariskan oleh leluhurnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Abdul Muttalib sendiri dikenal sebagai sosok yang masih memegang ajaran tauhid secara fitrah, menolak menyembah berhala, memuliakan Ka'bah, dan bersandar kepada Allah dalam setiap urusan besar. Perlindungan Abdul Muttalib bukan hanya perlindungan fisik, tetapi juga sosial. Di tengah struktur kabilah Arab, seorang anak yatim piatu sangat rentan. Namun dengan kedudukan Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW terlindungi dari pelecehan, pengabaian, dan ketidakadilan yang kerap menimpa anak-anak tanpa orang tua. Tahun-tahun berlalu dan Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yang tenang, jujur, dan berakhlak lembut.
Tidak ada catatan bahwa beliau pernah terlibat dalam kebiasaan buruk anak-anak Quraisy. Sejak kecil, Allah menjaga beliau dari praktik-praktik jahiliyah yang lazim terjadi di sekitarnya. Namun, masa kebersamaan ini tidak berlangsung lama. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muttalib jatuh sakit. Usianya telah lanjut dan tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu. Menjelang wafatnya, Abdul Muttalib menyadari bahwa masa hidupnya hampir berakhir. Ia memandang cucunya dengan perasaan yang sulit diungkapkan, antara cinta, kekhawatiran, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan anak ini. Sebelum wafat, Abdul Muttalib berwasiat agar cucunya diasuh oleh Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang paling penyayang, meskipun bukan yang paling kaya. Ia mengetahui bahwa Abu Thalib memiliki hati yang lembut dan akan menjaga Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri. Ketika Abdul Muttalib wafat, Nabi Muhammad SAW kembali merasakan kehilangan. Untuk ketiga kalinya dalam hidup yang masih sangat singkat, sandaran dunia terlepas darinya. Namun sekali lagi, Allah tidak membiarkannya sendirian. Dengan wafatnya Abdul Muttalib, berakhirlah satu fase pengasuhan dan dimulailah fase berikutnya di bawah asuhan Abu Thalib. Setiap kehilangan yang dialami Nabi Muhammad SAW bukanlah kehampaan, melainkan perpindahan dari satu penjagaan ke penjagaan berikutnya, hingga tiba saatnya beliau berdiri sebagai Rasul Allah bagi seluruh umat manusia.